balik lagi bareng aku, Devinda Asyaira dalam acara Jalan-Jalan Yo. Nah, saat ini aku lagi ada di Kampung Batik Kauman, tepatnya di Batik Gunawan Setiawan. Batik Gunawan Setiawan ini merupakan salah satu produsen batik yang ternama di kota Solo loh. Gimana, kalian penasaran kan dalamnya ada apa aja? Langsung ikutin aku ya, di Jalan-Jalan Yo. Selamat pagi, mari silahkan. Ya. Mari Nih, Mbak. boleh ngobrol-ngobrol nih sama Mbaknya? Boleh. Ya, namanya Mbak siapa? Perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya, dengan nama saya Mbak Yen Maharani. Ya. Di sini sebagai asisten manajer di Batik Gunawan Setiawan. Wah, jadi Mbak panggilannya Mbak apa Bu? Mbak aja ya, masih muda banget. Mbak siapa tadi panggilannya? Mbak Yeyen. Mbak Yeyen. Ya, jadi kita lagi bersama Mbak Yeyen sebagai asisten manajer Batik Gunawan. Oh iya. Nah, aku mau tanya-tanya nih Mbak, di dalam Batik Gunawan Setiawan ini ada apa aja sih selain produk batik itu ada apa aja? Atau mungkin produknya nih, produk kayak apa aja, misal kaos atau kemeja? Oh iya. Kalau di tempat kita sendiri, kebetulan untuk produknya juga macam-macam Kak, lengkap isinya. Jadi mulai dari produk baju jadi, kain, untuk souvenir, home decoration gitu lengkap. Dan di sini juga kita pastinya ada workshop yang mungkin di tempat lain juga nggak ada, karena di tempat kita lebih ke batik tulis tradisional. Untuk proses pembuatan batiknya kan di sini ada. Oh ya, berarti workshop itu nanti kita belajar ya untuk membuat batik. Iya. Gimana? Iya bisa. Jadi di setiap hari pembatik di sini kan dia bikin batik. Kita juga menerima untuk workshop pelatihan kalau ada yang mau belajar batik, cuman basic aja. Jadi cara nyanting itu bagaimana, terus ada pewarnaan, mungkin hanya basic, nggak sampai yang proses aslinya kan dia lama sekali. Jadi nanti kita hanya menyiapkan kayak satu kain ukuran 30 x 30. Nanti pengunjung selain belanja batik di sini juga bisa bikin batik. Hasilnya langsung dibawa pulang. Oh, hasilnya boleh dibawa ya? Iya, langsung. Asik banget ya. Gimana sih Mbak cara daftarnya? Kalau daftarnya untuk kalau nggak rombongan, kalau cuma individu hanya berapa 5 orang gitu aja, langsung datang aja. Kita buka di setiap hari Senin sampai Sabtu, pelayanan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kalau untuk rombongan biasanya harus booking dulu. Kan di tempat kita juga bisa untuk kegiatan seperti outing kelas, kayak outbound kayak gitu bisa. Jadi kalau untuk jumlah yang kapasitasnya banyak harus booking dulu. Oh gitu. Boleh nggak nih Mbak jalan-jalan masuk ke dalam? Mari silakan. Oh iya. Ini kita ke ruangan pertama dulu Kak. Iya. Ada ruang eksklusif kita nyebutnya di sini. Di sini ya ruang eksklusif ya? Iya, di dalam. Oh, di dalam. Kenapa nih Mbak kok bisa disebut ruang eksklusif? Karena untuk produk yang kita jual, rata-rata memang untuk kualitas yang eksklusif dan premium. Wah, Gitu. Untuk harga, mulai kualitasnya, semua untuk produk yang eksklusif. Mungkin mau lihat di dalamnya ada apa aja? ya boleh banget. Monggo. Wah, ini batik apa nih Mbak yang ada di sini? Nah, untuk produk yang di sini ini semua untuk yang koleksi yang dijual itu batik tulis Kak. Jadi untuk proses pembuatannya dia full batik tulis yang alusan. Jadi kita jual yang motif-motif klasik, motif pakem keratonan seperti itu. Ini semuanya dijual ya berarti ya Mbak tepannya? Dijual semua Kak. Ya, bukan cuma pajangan ya? Bukan cuma pajangan yang dijual semua yang ini. Cuma dalam bentuk kain atau nanti bisa dibuat kemeja atau apa nih Mbak? Ya, di sini yang kita display ini semua baru dalam bentuk kain, dalam bentuk bahan. Tapi bisa juga untuk dijahit kemeja laki-laki atau mau dibikin baju perempuan atau dibikin bawahan juga bisa. Dijahitnya di sini juga bisa atau? Dijahit di sini juga bisa. Untuk desainnya itu bisa dari kita sendiri atau nanti kayak ada katalog gitu nih Mbak? Kalau mau jahit desain model. Iya, kalau model mau baju jahit sendiri. bisa dari kita yang desain atau mungkin dari customer sendiri udah punya desainnya, nanti kita bikinkan sesuai yang diminta customer. Untuk kisaran harga baju di sini itu berapaan sih Mbak? Kalau untuk batik tulis, baju jadi kita mulai dari harga 1,2. Tapi kalau untuk bahan yang kita jual di sini mulai dari harga 1,5 kalau untuk batik tulis. Kan eksklusif tadi ya? Iya.
Nah, di sini kita juga ada kedai tehnya, Kak. Namanya Laviti. Jadi kalau mungkin tamu-tamu yang berkunjung, berbelanja, mungkin kalau mau santai-santai di sini kita siapkan tempat juga. Kita juga jual teh, tapi khasnya kita sendiri juga. Wah, ciri khasnya kayak gimana nih Mbak? Misal rasanya atau baunya? Mungkin ya dari rasa sama aromanya ya. Kita juga ada sih welcome drink-nya juga teh jahe. Jadi tamu-tamu di sini juga pada suka karena kan tehnya beda. Dijamu ya jadi Dijamu ya, ya free kan untuk customer kita yang di sini. Berarti tamu di sini benar-benar dihargai dan dijamu Ya harus dengan kita sepenuh hati ya, iya, Mbak. layani kita servis dengan baik. Biar membentuk kenangan yang baik juga ya Iya, di ingatan tentunya. para customer. Nah, di sini kita ada ruang bahan, Kak. Ya. Bahan dan kain. Jadi aneka macam kain bahan dengan berbagai macam proses kita jual di sini. Tempatnya ada batik cap, ada yang kombinasi batik cap sama tulis, ada yang batik tulis juga nanti masih ada juga, ada yang print, jadi kita juga jual di sini. Untuk bahannya biasanya dari apa aja sih Mbak? Kain-kainnya? Kalau bahan yang kita jual di sini macam-macam, Kak. Kita mulai dari bahan katun, ada juga yang bahannya dobi, dia agak bertekstur nanti. Terus kita juga ada yang dari sutra sendiri gitu, ada macam-macam gitu. Kalau yang paling bagus apa nih Mbak? Kalau paling bagus balik ke selera aja. Ada yang suka sutra itu kualitasnya juga bagus, harganya juga lumayan mahal. Untuk katun sendiri kita pakai katun primis, jadi dia yang kualitasnya lebih halus. Kalau dipakai juga tidak panas. Jadi kembali ke selera Masing-masing ya, masing-masing masing-masing customer. Aku mau lihat-lihat dulu nih Mbak. Silahkan. Di sini berarti batiknya udah kayak kombinasi antara klasik sama modern ya Mbak ya? Iya, masih ada yang klasik juga, ada yang udah kreasi juga, ada yang kombinasi. Kalau ini pun lagi proses apa nih Mbak? Kalau ini kita proses awal dulu Kak, dari pola. Jadi dipola dulu untuk motif yang mau kita bikin. Itu caranya dibelat seperti ini, dipola pakai pensil. Sebelum nanti kita ke proses batiknya, dicanting. Gitu. Prosesnya di sebelah sini ya Mbak? Iya, monggo. Kalau Mbaknya mungkin mau iya. lihat sekalian mau nyoba. Ya iya boleh banget. Nanti yang ngajarin siapa nih? Mbak Ada, ada. Di mentornya ada. Oh ya, ya lebih expert ya? Ya. Di sini Kak untuk kita bikin batik tulisnya, nanti Mbaknya kalau mau coba bisa, kita udah sediakan. Oh ini ya Kak ya? Yang sudah dipola juga, nanti kalau mau nyoba ada cantingnya. Ibu nanti tolong dibantu Mbak. Tolong ya Bu. Nah, aku udah siap buat batik nih, udah pakai celemek, udah disiapin juga kain yang ada polanya, tentunya malam dan cantingnya. Hari ini aku mau diajarin membatik bareng Ibu siapa Bu? Ibu Karni. Ibu Karni. Nah, Ibu Karni ini udah sangat berpengalaman dalam membuat batik. Udah berapa tahun Bu? Sudah 15 tahun di sini. Di sini 15 tahun. Ya. Pasti udah skillnya jangan ditanyakan lagi ya guys ya. Langsung aja ya Bu, Ya, kita ya. belajar membatik. Ya, ini cantingnya Ya. ke atas. Diangkat ke atas Gini, jangan terlalu turun dulu ya, belum nyampe. Terus ditiup. Nah, Sekarang ditiup ini ujungnya itu. Nah, kalau niup lihat ujungnya canting. oh iya. Nah, Aduh Bu, jangan netes Bu. turun kalau belum nyampe. Keturunan. Nah, kalau gitu, nanti kalau keturunan bodur. Oh iya. Belajar batik ya Mbak ya? Ya, nggih Pak. Nggih. Bapak siapa? Saya Pak Gunawan. Oh, pemilik batik Gunawan nggih. Iya, di sini. Aduh. Di- Kalau
mau ngobrol-ngobrol sama Bapak nih. Oh, monggo Di mana? silakan. Nggih, di toko lebih enak. Oh, Nggih, nggih, langsung ada ke sana aja. batik-batiknya juga. Oh Nggih. iya, bisa lihat-lihat sekalian ya, Pak. Oh, nggih, Nggih. monggo Nggih. silakan. Nggih, nggih. Nah, jadi tadi aku udah keliling nih ke seluruh toko batik Gunawan Setiawan. Mulai dari lihat-lihat, mulai dari motif batiknya, jenis batiknya, bahkan cara memproduksi kain batik tersebut. Bahkan aku tadi sampai ikut untuk membuat batik atau membatik. Nah, sekarang aku pengen buat ngobrol nih sama Bapak Gunawan Setiawan yang pastinya sebagai pemilik batik Gunawan Setiawan ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana nih Assalamualaikum. kabarnya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Oke. walafiat. Jadi tadi kan aku udah keliling nih, Pak. Aku kayak bener-bener terpesona gitu, kayak wah, ini toko batik bener-bener nggak cuma kayak jualan baju batik aja ya, tapi terkonsep banget nih, mulai dari interiornya dan semuanya tuh kayak estetik gitu. Aku jadi penasaran nih, Pak, gimana sih awalnya, kenapa Bapak ini bisa sampai membuka usaha batik Gunawan Setiawan ini? Iya, ya, terima kasih Mbak Dia. Iya. Jadi usaha batik yang kami kelola ini sudah turun-temurun. Jadi ini adalah usaha keluarga sebenarnya. Oh, iya. Usaha keluarga yang kami kelola bersama-sama dengan kakak, adik, dan ya anak-anak saya juga saya libatkan. Ya tujuannya ya untuk nguri-nguri melestarikan batik. Iya. Seperti yang ditanyakan tadi, konsepnya terpadu ya tadi ya, Iya. terpadu dan sebagainya. Ya memang karena apa ya, kita mau menampilkan batik itu tidak hanya di produk, tapi proses juga. Proses kita sampaikan ke masyarakat dengan melihat tadi, Mbaknya udah nyoba Iya, batik sudah, tadi. iya. Jadi bisa mencoba membatik, suasana batik di dalam tempat produksinya, terus kemudian workshopnya. Nah, alhasil pelanggan, wisatawan, atau customer, atau siapapun lah yang berkunjung ke tempat kita ini memang merasakan tidak hanya komoditas batik, tapi suasana batik. Ini adalah nilai lebih yang mungkin beda kalau hanya dalam bentuk toko saja. Iya. Iya. Bahkan tadi ada welcome drinknya juga ya, Pak ya? Oh iya. Iya, Teh Jaya. Itu. Iya, betul. Itu satu tahapan-tahapan yang memang pada awalnya dulu kita nggak seperti itu ya, langsung cuman workshop sama toko. Terus kemudian memang ada masukan-masukan dari wisatawan, dari dinas pemerintah, dinas pariwisata, dari teman-teman wartawan dan sebagainya. Kalau ditambahi semacam welcome drink lebih asik loh Pak, karena konsep tamu berkunjung itu bisa lebih rileks, lebih santai, dan lebih membudaya, lebih jawani, lebih welcome juga. Nah itu memang ya masukan-masukan dari semuanya yang positif kita jalankan. Oh iya. Tamunya pasti juga lebih nyaman ya Pak, kelihatan saat dihargai. Dan Iya, kita berharap seperti itu. Jadi seperti Mbak Dia ini, kita duduk-duduk ini. Saya udah 2 kali nih dapatannya. Jadi di samping welcome drink, tapi karena Mbak Dia tadi kan mencoba batik, terus banyak lihat-lihat batik, pasti kan capek ya, pengen serius, pengen ngobrol dan sebagainya. Ya sudah, monggo ada kursi-kursi yang bisa duduk untuk diskusi. Jadi tempat kita ini juga untuk diskusi juga, untuk diskusi tentang perkembangan batik, tentang perkembangan budaya, tentang arsitektur rumah dan sebagainya. Seperti tadi mungkin pas waktu Mbak Dia mencanting tadi ada dari akademisi dari salah satu universitas terkenal, swasta terkenal di Surakarta. Mereka juga melakukan semacam diskusi penelitian. Ya, ini memang tidak hanya kami saja ya, banyak rumah-rumah yang ada di Kauman, rumah-rumah batik ya, terutama yang membuka diri seperti kami ini, memang hal itu sudah suatu kebiasaan.
misalnya saya nih Pak sebagai orang awam ya, untuk masuk Kampung Batik Kauman ini kan nanti kayak dihadang toko-toko batik banyak. Nah, terus gimana sih Pak caranya mempromosikan biar customer itu bisa datang ke Batik Gunawan Setiawan? Oh, iya. Jadi pernah zaman dulu ada seorang teman dari orang tua saya, kebetulan dari pengusaha termasuk besar juga. Dia itu saya ajak diskusi tentang konsep kampung wisata batik. Dia, kenapa harus konsep kampung wisata batik? Bikin aja toko di pasar atau dan sebagainya. Lah, hal itu saya bukan saya mentahkan ya, tapi saya kembangkan. Enggak, kita mau bikin konsep baru. Tidak kayak pasar, tidak kayak toko di pinggir jalan besar, tapi kita bikin konsep yang terpadu. Dan konsepnya itu tidak hanya perorangan kayak tempat saya, tapi kesatuan. Jadi masuk suatu kampung yang mana nanti banyak toko-toko yang ada di situ, dan itu ada toko-toko itu adalah bukan sebagai pesaing bagi kita dan bagi mereka juga, tapi suatu kekuatan bersama, saling melengkapi. Masalah nanti yang laku siapa dan sebagainya, yaitu rezeki masing-masing ya. Kita percayalah rezeki pasti terbagi dengan adil lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyadari hal itu. Nah, tapi tetap nama ikhtiar. Nah, itu tetap kita jalankan. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya ya tempat kami, rumah batiknya pintunya saya buka. Ada welcome drinknya. Tempat parkir ya luas. Terus kemudian ada yang jaga, yang istilahnya menyambut dan sebagainya. Teman-teman ada juga yang seperti itu, dan tidak menjadikan suatu persaingan, karena kita ada paguyuban juga, yang mana kalau ada semacam konflik atau konflik interest atau mungkin miskom dan sebagainya, di paguyuban itulah yang nanti akan menjembatani. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah, problem-problem seperti itu, karena memang kawasan kita ini kawasan bersama untuk promosi. Gitu. Jadi kayak udah di Kampung Batik Kauman ini udah kayak kekeluargaannya kental banget ya Pak? Iya, jadi memang secara sejarah kita nyambung-nyambung juga sih. Ada silsilah keluarga? Nyambung keluarga ini, keluarga ini, itu satu. Yang kedua, di lingkungan kita kan kebanyakan Muslim ya, jadi persaudaraan Muslim itu juga kuat. Terus kemudian ada paguyuban juga sebagai tempat bersama-sama untuk mengais rezeki, melestarikan kampung, melestarikan batik, melestarikan ekonomi. Itu kita bersama-sama. Kebersamaan, alhamdulillah, Kauman sampai hari ini terjaga dengan bagus. Jadi memperlancar ya sebenarnya kebersamaan itu. Dengan kebersamaan memperlancar, betul seperti Mbak. Nah, kayak yang sama-sama kita tahu ya Pak, untuk yang memakai batik itu kan zaman sekarang bukan cuma orang tua-tua dong ya, pasti. Kayak anak muda, kayak saya juga. Tapi kebetulan saya nggak pakai batik nih. Wah, di sini harus mungkin, beli batik. Iya, kayaknya mau Bapak endorse nanti. Ya, insya Allah. Nah, itu gimana? Inovasi apa sih Pak yang dilakukan oleh Batik Gunawan Setiawan ini biar bisa tetap mengikuti perkembangan zaman milenial ini? Iya, betul sekali. Jadi kebetulan tempat kami, terutama perusahaan kami, ini banyak anak-anak muda yang bergabung. Iya. Terutama ya dari anak saya sendiri juga, mungkin seumuran Mbak juga. Oh iya. Itu bergabung. Nah, mereka memang berpikirannya memang out of the box ya, dibanding mungkin generasi saya atau mungkin generasi paman saya, Pak Di saya, bahkan eyang saya. Jadi mereka itu mempromosikan batik dengan gaya sekarang. Gaya sekarang itu apa? Ya itu lebih mobile, medsos dan sebagainya. Iya, terus mempromosikan batik tidak langsung jualan batik seperti zaman-zaman dulu atau zaman ya yang kami jalankan ini, tapi dengan cara membuat suatu film, membuat suatu foto-foto. Akhirnya banyak di tempat kami ini, terutama di Batik Gunawan Setiawan dan sekitarnya, banyak tempat-tempat foto yang menarik.
untuk itu. Biasanya kan anak muda seneng itu foto-foto. Sekarang enggak anak muda sih. Saya seneng foto juga. Jadi foto-foto di tempat-tempat yang instagramable istilah mereka. Bisa diupload di Instagram. Bisa diupload. Itu kita support seperti tempat produksi tadi. Terus beberapa tempat bagian toko-toko, terus di halaman depan, di lingkungan, bahkan di pintu paling depan sendiri. Pintu kampung maksudnya. Nah, untuk harapan Pak Gunawan sendiri nih, batik nih ke depannya pengennya Pak Gunawan itu jadi kayak apa sih? Kalau saya pengennya ya batik ya tetap lestari, terus kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus melangkah lebih depan. Ya, jadi tetap mengandalkan potensi asli batik kita, batik Indonesia, terutama batik Solo. Tetapi kita harus berpikir melompat yang lebih depan. Nah, dengan apa? Ya teknologi tadi seperti yang anak muda sekarang bikin. Terus dengan mungkin teknik-teknik produksi yang lebih maju dan sebagainya. Harapan kita batik ini nanti tidak hanya dipakai sebagai kebanggaan masyarakat Solo saja, Solo sekitarnya saja, Solo Raya lah dan sebagainya, tapi bisa Indonesia bahkan dunia. Nah, karena kalau itu nanti jadi khasnya, insya Allah batik kita akan lestari. Terima kasih ya Pak Gunawan sudah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami. Semoga nanti ke depannya batik terus berkembang dan tetap lestari ya Pak ya. Ya teman-teman, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena udah nemenin aku jalan-jalan hari ini. Saya Diavinda Asyaira, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program Jalan-Jalan Yuk selanjutnya. Bye-bye.